Saudaraku, pernahkah kita bertanya dalam hati, kenapa Allah melarang bahkan mendekati zina, bukan hanya melakukannya? Karena zina tidak selalu dimulai dari tubuh, tapi sering bermula dari pandangan, lalu pikiran, kemudian hati yang dibiarkan bebas. Dan malam ini, mari kita pahami dengan jernih apa saja bentuk zina yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita akan aminkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala permohonan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, dilakukan dengan sadar dan tidak terdapat unsur syubhat di dalamnya. Secara bahasa, zina berasal dari bahasa Arab yang bermakna hubungan persetubuhan di luar pernikahan. Namun dalam pandangan Islam, zina tidak hanya terbatas pada hubungan badan semata. Segala aktivitas yang merusak kehormatan manusia, menodai kesucian diri dan melanggar batas syariat juga termasuk bagian dari zina. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya mendapatkan ancaman hukuman yang berat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sahabat, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, silahkan sahabat tekan tombol like dan subscribe channel dakwah ini sebagai bentuk dukungan agar kebaikan ini terus mengalir dan sampai ke lebih banyak hati. Dan jangan lupa tuliskan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar, karena Rasulullah bersabda, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Semoga dengan solawat doa kita dimudahkan, rezeki kita dilapangkan, dan hidup kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat istiqomah, berikut ini 3 jenis zina yang termasuk perbuatan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah berkewajiban menjaga kehormatannya. Artinya,
mereka sudah pernah terikat dalam pernikahan yang sah, baik masih berstatus suami atau istri maupun duda atau janda. Zina muhsan terjadi ketika seseorang yang telah menikah atau pernah menikah tidak menjaga dirinya dari hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Dalam kehidupan modern, perbuatan ini sering disebut sebagai perselingkuhan. Yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah, termasuk di dalamnya hubungan sebelum menikah, berpacaran yang melampaui batas, atau perbuatan zina yang belum sah secara syariat sebagai suami dan istri. Walaupun belum menikah, perbuatan ini tetap termasuk dosa besar dalam pandangan Islam. Yang ketiga adalah zinal al-lamam, yaitu zina yang dilakukan melalui panca indera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba ala ibni Adama azzahu minaz zina." Yang artinya sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian zina bagi anak Adam. Zina mata adalah memandang, zina telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berkata-kata, zina tangan adalah menyentuh, zina kaki adalah melangkah, dan hati berkeinginan serta berangan-angan. Kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku, zina al-lamam terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, zina mata atau zina ain, yaitu memandang lawan jenis dengan perasaan senang dan menikmati. Yang kedua, zina hati atau zina qalbi, yaitu membayangkan dan menghayalkan lawan jenis dengan rasa suka. Yang ketiga, zina lisan, yaitu membicarakan lawan jenis dengan kata-kata yang disertai rasa senang. Yang keempat, zina tangan atau zina yad, yaitu menyentuh bagian tubuh lawan jenis dengan sengaja dan disertai perasaan bahagia. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, dalam Islam perbuatan zina memiliki konsekuensi hukum baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, pelaku zina dapat dikenai hukuman cambuk dan rajam sesuai dengan jenis zinanya. Hukuman zina muhsan adalah dicambuk 100 kali, kemudian dirajam hingga meninggal dunia. Sementara hukuman zina ghairu muhsan adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Perbedaan hukuman ini karena orang yang muhsan seharusnya lebih mampu menjaga kehormatan dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sahabat beriman, demikianlah penjelasan tentang 3 macam zina yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjauhinya, menjaga pandangan kita, membersihkan hati kita
dan memelihara kehormatan diri. Semoga Allah melindungi kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada keluarga dan sahabat, karena menyebarkan dakwah bisa menjadi amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.